Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan fadilah daripada salah satu syair yang ada pada Jaljalut Kubro, di mana bunyinya adalah sa'altuka ya tawwabu bil ismi taubatan bi afwin wa ghufranin bi jahika asbahat. Syair ini berfadilah untuk membuat orang yang kecanduan minum, kecanduan maksiat, akan berhenti untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan hal ini juga bisa membuat orang-orang yang menjadi pecandu narkoba, insya Allah bisa berhenti dengan terapi ini. Bagaimanakah caranya? Silahkan sahabat-sahabat, sebelum melanjutkan video ini, yang masih belum subscribe channel saya, mohon untuk subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng. Baik, mari kita mulai pembahasan kita kali ini mengenai tentang syair daripada Jaljalut Kubro ini, ya, yang berfaedah untuk bisa membuat seseorang berhenti kecanduan minuman keras dan kecanduan obat-obatan terlarang atau narkoba. Bunyi syairnya adalah sa'altuka ya tawwabu bil ismi taubatan bi afwin wa ghufranin bi jahika asbahat. Qauluhu sa'altuka ya tawwabu bil ismi taubatan bi afwin wa ghufranin bi jahika asbahat. Man katabal wafqa al-ati. Jadi pembahasannya, barang siapa yang menulis wifik yang terlihat di layar kaca, wa kataba haulahu hadzal baita, dan kemudian menulis di sampingnya, di samping wifik yang tertera ini, hadzal baita, yaitu bait ini. Bait mana? Bait sa'altuka ya tawwabu bil ismi taubatan bi afwin wa ghufranin bi jahika asbahat. Jadi itu ditulis di sampingnya wifik yang terlihat di layar kaca. Wa saqahu liman huwa, kemudian tulisan wifik tadi yang telah ditulis di sampingnya itu bait ini, liman huwa masru alal ma'asi, orang yang sering berbuat maksiat, wa surbil khamri, dan juga orang yang sering meminum minuman keras, atau juga bisa digunakan bagi orang-orang yang menjadi pecandu obat-obatan terlarang atau narkoba. Fa innahu yatrukuha, maka ketika ini terapi ini dilakukan, maka insya Allah orang-orang yang menjadi pecandu perbuatan maksiat, menjadi pecandu minuman keras, pecandu benda-benda terlarang atau obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain-lain sebagainya, maka dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan itu. Itu adalah fadilah yang pertama. Jadi caranya, ketika kita ingin membuat seseorang itu berhenti untuk melakukan maksiat, atau berhenti untuk menjadi pecandu minuman keras, atau berhenti untuk menjadi pecandu obat-obatan terlarang, narkoba, maka tulislah wifik yang ada di layar kaca, kemudian di sampingnya itu ditulis dengan bait-bait yang saya baca tadi, sa'altuka ya tawwabu bil ismi taubatan bi afwin wa ghufranin bi jahika asbahat. Ini ditulis di samping wifiknya. Kemudian setelah selesai semua,
maka dilebur dengan air atau masukkan ke dalam gelas, kemudian dituangkan air. Setelah itu diminumkan kepada orang yang sering kecanduan perbuatan maksiat yang saya sebutkan tadi. Sebelum menulis, maka bagi seorang yang terbiasa untuk memberikan barokah doa menggunakan metode-metode seperti ini, maka sholatlah 2 rakaat sholat hajat. Kemudian setelah 2 rakaat sholat hajat, memohon kepada Allah tentang rahasia dan khasiat daripada sihir ini. Baru kemudian itu menulis wifiknya. Setelah menulis wifiknya, tulislah bait di samping wifik, kemudian dilebur dengan air. Setelah itu minumkan kepada orang yang sering melakukan maksiat minuman keras, maksiat-maksiat yang lain, dan maksiat yang kecanduan narkoba. Kemudian fadilah yang kedua, wa man hamalahu wa wadaba ala dzikril baiti fatahallahu lahu abwabar rizqi wa barakalahu fi ma'isyatihi. Kemudian fadilah yang kedua, barang siapa yang membawa wifik yang sudah ditulis tadi, wa wadaba ala dzikril baiti, kemudian membiasakan diri berzikir dengan sa'altuka ya tawwabu bil ismi taubatan bi afwin wa ghufranin bi jahika asbahat. Membiasakan zikir ini atau membiasakan membaca wirid ini, maka fatahallahu lahu abwabar rizqi, Allah akan membuka pintu-pintu rezekinya. Jadi setiap pintu rezekinya itu dibuka. Jadi ketika seorang sudah pintu rezekinya dibuka, apalagi ini pintu-pintu rezekinya, abwab itu jamak daripada bab. Jadi pintu-pintu rezekinya itu semuanya, dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, dari atas, dari bawah, semuanya Allah akan dibuka. Jadi barang siapa yang bawa wifiknya tadi, kemudian sering membaca syairnya atau syairnya, maka insya Allah oleh Allah akan dibuka semua pintu-pintu rezekinya. Wa barakalahu fi ma'isyatihi, dan oleh Allah akan diberikan keberkahan rezeki yang sudah didapat. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, keberkahan ini sangat penting. Sebanyak apapun rezeki kita, selancar apapun rezeki kita, ketika tidak berkah, maka tidak akan pernah menjadi cukup. Sama halnya dengan ketika kita punya sawah, tapi pinggirannya sawahnya rusak, maka sawah tadi tidak akan pernah bisa menampung air walaupun hujannya bagaimanapun derasnya. Begitu juga dengan rezeki, selancar apapun rezekinya, sebanyak apapun rezekinya, tapi ketika tidak berkah, maka rezeki itu sebanyak apapun maka tidak akan pernah ada pada diri kita atau tidak manfaat kepada diri kita. Sahabat-sahabat pemirsa, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada silap kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.